yaitu membahas masalah Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat umur kita dengan cara bermajlis seperti ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari nanti pada akhirat. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah ke habibah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jemaah rahimahumullah, kajian kita masih melanjutkan nama Allah yang kelima, yaitu Al-Quddus. Kemarin sudah kita ketahui bahwa Al-Quddus itu artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara atau hal-hal yang tidak patut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada zatnya Allah, pada asma'nya Allah, pada sifat-sifatnya Allah, ataupun pada af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata musannif Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, apabila seorang hamba ingin mendapatkan bagian dari nama Al-Quddus, supaya ia bukan hanya beriman dengan nama tersebut, tetapi juga mengamalkan makna yang terkandung dalam nama Allah yang kelima ini, yaitu Al-Quddus. Maka perkara yang mesti dia lakukan itu ada beberapa hal. Di sini musannif menjelaskan bahwa ada dua hal yang harus dilakukan oleh seseorang kalau dia sudah beriman dengan nama Allah Al-Quddus. Pertama, seorang hamba mesti mensucikan dirinya daripada merasa suci. Kadang-kadang ada dalam hati kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Kita merasa lebih alim dari orang lain. Kita merasa lebih pintar dari orang lain. Orang atau hamba yang sudah mengimani nama Allah Al-Quddus, maka dia harus membersihkan atau mensucikan dirinya dari perasaan lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena apa? Dia merasa lebih hebat dari Nabi Adam. Benar kan? Itu sebabnya, karena sombongnya, takaburnya. Dia merasa hebat dari Nabi Adam, sehingga ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis enggan. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Makanya kemarin malam Sabtu
Jumat sore dan malam Sabtu kita membaca doa akhir tahun. Dan malam Sabtunya pada maghrib kita baca doa awal tahun. Baca dari kemarin. Alhamdulillah. Itu kata ulama, ketika seseorang membaca doa akhir tahun ba'da asar hari Jumat itu kan, itu iblis berteriak, iblis menangis. Apa yang terlontar dari mulut iblis? Ya Allah, celaka, sia-sia apa yang sudah aku lakukan terhadap hamba Engkau selama setahun ini, dengan sebab dia membaca doa akhir tahun. Karena di antara maksud dan tujuan kita membaca doa akhir tahun itu kan, Allahumma ma'alimtu fi hazi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tansahu. Ini ya Allah, kurang lebih artinya nih, sesuatu yang sudah aku ketahui pada tahun ini tahun kemarin, dari sesuatu yang Engkau larang aku mengerjakannya. Kita selama setahun tadi itu banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Mulai mungkin malam pertama tahun baru sampai hari terakhir bulan bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah kemarin, kita banyak bergelut dengan dosa-dosa kita. Falam atub minhu, dan sampai saat ini aku belum bertaubat. Nah, ini orang yang merendahkan diri, orang yang tidak mensucikan dirinya. Sekalipun sudah 1 tahun dia berbuat dosa kepada Allah, tapi ba'da asar hari terakhir tahun tadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita meyakini bahwa dosa tersebut tidak akan pernah Allah lupakan. Tapi kita sebagai hamba mungkin sudah lupa terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa kemarin, dosa hari kemarin, kita sudah lupa dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Apalagi sudah berbulan-bulan. Falam atub minhu, walhal aku belum bertaubat ya Allah. Maka pada sore hari ini ya Allah, fa inni astaghfiruka faghfirli, maka sesungguhnya ya Allah, kata kita ini, kita merendahkan diri, merasa sebagai hamba yang lemah, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita tersebut diampuni oleh Allah. Faghfirli, ya Allah, maka ampuni aku. Nah, ketika seorang hamba membaca doa tersebut, iblis marah. Ya Allah, sia-sia apa yang sudah aku lakukan terhadap hamba Engkau selama setahun ini, dengan sebab dia bertaubat kepada Engkau. Makanya bersyukur kita diberi hidayah oleh Allah untuk membaca doa akhir tahun. Harapan kita selama setahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan kita bertaubat. Fa inni astaghfiruka faghfirli. Maka sesungguhnya astaghfiruka, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku. Ini membuktikan bahwa kita tidak mensucikan diri kita.
kita mengaku bahwa kita banyak dosa, kita mengaku bahwa kita banyak kesalahan, sehingga kita masih diberi oleh Allah hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka iblis berteriak, sia-sia, kata iblis, apa yang sudah aku lakukan terhadap hamba selama setahun ini. Makanya kan kita ini, Allah mengatakan iblis, syaitan itu adu mubin, musuh yang nyata bagi kita. Makanya ulama menjelaskan, syaitan atas perintah iblis itu bosnya, iblis ini bosnya. Iblis itu namanya Azazil. Azazil. Cuma digelar iblis. Iblis itu artinya orang yang dijauhkan dari rahmat. Itu iblis. Ini namanya Azazil pada salah doang. Jadi iblis itu gelarnya, lakopnya. Iblis artinya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi iblis ini menyuruh anak buahnya, syaitan untuk menggelincirkan hamba-hamba Allah. Itu bisa dia datangi dari jalan depan. Apa maksud dari jalan depan? Itu dari segi akhirat. Kita itu diwaswis oleh syaitan, hati kita ditanamkan rasa keraguan, kebimbangan tentang masalah akhirat. Masih bimbang kita, masih ragu akhirat itu benar-benar ada apa tidak? Hati kita ditanami oleh iblis, oleh syaitan, keraguan tentang masalah akhirat. Kadang-kadang kita tidak percaya dengan pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kubur. Masa oranglah mati ditanya oleh malaikat? Timbul kebimbangan kan? Timbul bimbang hati kita. Seolah-olah kita kurang percaya dengan peristiwa yang terjadi di kubur. Telah dibangkit pada hari kiamat, kita bingung juga. Kadang-kadang Pak, kita ini membahas atau memahami masalah agama dengan akal. Akal kadang-kadang dia nerima, dia logis. Contoh, nanti hari kiamat dibangkitkan oleh Allah seluruh hambanya, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu kan orang yang sudah mati. Oke lah kalau yang matinya dikuburkan. Kalau yang meninggal di laut, tidak ditemukan jenazahnya, dia akan hancur dagingnya kemana-mana, dibawa oleh air laut. Ada dimakan ikan, benar ya? Apakah masih bisa itu orang dibangkitkan, disatukan? Kan akal kita kadang-kadang tidak sampai begitu menerima secara logis peristiwa tersebut. Membahas kita dia masuk akal. Orangnya lah berhambur dagingnya, tulang-tulangnya bisa menyatu kembali. Tapi agama menyatakan Allah Maha Kuasa. Pernah suatu hari Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah pembuktian bahwa Allah itu Maha Kuasa menghimpunkan tubuh-tubuh yang sudah berhamburan. Kata Allah, wahai Musa, apakah engkau tidak percaya dengan kekuasaan aku? Apa kata Musa? Ya Allah, aku ingin lebih meyakini. Sehingga Pak, Allah menyuruh Nabi Musa untuk mencincang 4 jenis burung. Dicincang halus-halus, kemudian dagingnya disebarkan ke 4 penjuru.
disebarkan, dihambur. Kemudian kata Allah, wahai Musa, panggillah masing-masing burung tersebut. Sehingga dengan izin Allah, ketika burung yang sudah dicincang halus-halus tadi, kemudian disebarkan dagingnya kemana-mana, dipanggil. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, daging-daging burung tadi menyatu ke badannya masing-masing, tidak tertukar. Kalau burung dara, daging-dagingnya berkumpul di burung dara, tidak mau tertukar dengan burung yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa Allah kuasa. Makanya agama itu tidak bisa dipakai akal. Contoh lain, kayak kita sakit mata. Sakit mata, kita datang ke dokter. Itu yang disuntik di mana? Apakah di matanya? Tidak kan? Tidak. Kalau suntik di mata kita takut disuntik, kalau tidak di bahu kita atau di pantat kita, benar? Nah, ini itu logika kan? Dia mungkin dokter menyuntik di mata. Masalah agama, kita umat Islam disuruh untuk berwudu, benar, bersuci. Ketika wudu kita batal, umpama dengan sebab kedatangan hadas kecil, keluar angin, atau bahasa kita kentut. Kentut itu keluarnya dari mana? Dari jalan belakang kan, dubur. Nah, ketika keluar angin atau kentut tadi yang keluarnya dari jalan belakang dubur, batal wudu. Maka kita disuruh untuk berwudu kembali, benar. Apakah yang dibasuh dubur juga? Tidak kan? Yang dibasuh muka, dua tangan, sebagian kepala, dan dua kaki. Kan logikanya kalau yang keluarnya menyebabkan dari dubur, yang dibasuh di dubur juga. Cuma agama kita tidak seperti itu. Agama kita tidak seperti itu. Jadi kita umat Islam digelincirkan oleh iblis itu dari jihad depan akhirat. Ditanamkan keraguan dalam hati kita. Ditanamkan keraguan dalam hati kita. Bahkan ada juga orang yang mengatakan bahwa akhirat itu cuma cerita bohong. Pernah dengar kan? Suah kan? Pernah. Nah, ini orang-orang yang sudah ditanamkan dalam hatinya oleh syaitan sifat keraguan, dia tidak percaya dengan akhirat. Lah masuk kubur, pelubuk malaikat, baru nyata rasa bahwa akhirat tuh ada. Lah dipentok malaikat, baru nyata tahu rasa. Nah, ini iblis melewati syaitan. Nah, dia goda kita dari jihad depan akhirat. Bisa juga syaitan itu menjerumuskan manusia dari jihad belakang. Apa maksud jihad belakang? Yaitu tentang masalah kehidupan duniawi kita. Kita mungkin sering memakai mobil, benar ya? Nyopir kan, nyetir, atau kita sebagai penumpang. Itu kenapa sih kaca depan mobil itu besar dibanding dengan kaca spion? Lah pernah lo nengok kaca spion mobil itu besar? Belum kan? Kecil. Sebelah kanan, sebelah kiri kecil. Sedangkan kaca di depan itu besar. Pernah kita pikir kenapa sebab seperti itu? Ini gambaran iktibar bagi kita bahwa kehidupan akhirat itu kita tatap ke depan. Sedangkan kehidupan dunia di belakang kita lihat dari kaca spion yang kecil tadi. Artinya apa? Kehidupan akhirat itu lebih kita fokuskan dibanding dengan kehidupan dunia yang berada di belakang kita. Agar jangan sampai
syaitan menjerumuskan kita masalah dunia sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa syaitan itu menjerumuskan hamba Allah dari sisi sebelah kanan. Yaitu apa? Disuruhnya kita berbuat taat. Kok bisa Ustaz? Syaitan nyuruh kita berbuat taat? Bisa. Tapi ketika kita berbuat taat, nah, kita diisi oleh setan dengan berbagai macam sifat. Umpama waktu kita beribadah taat, kita merasa sombong. Ada sifat ujub, ada sifat sum'ah, ada riya. Nah, ini cara setan untuk merusak kita tadi. Diumpani kita dengan berbuat taat. Contoh, umpama kita ini ba'da maghrib ada undangan tahlilan, umpama contoh. Sore tadi ada tetangga kita datang ke rumah ngundang kita. Ketika masuk waktu maghrib, kita disuruh oleh syaitan untuk sholat. Boy, Pak Man sembahyang maghrib, jangan berlambat-lambat karena ba'da maghribnya ada undangan. Kalau ki sembahyang lambat, kita tinggal. Orang gi undangan, kita tinggal lah. Pas ki datang, ki disuruh orang duduk di luar. Kenapa? Di dalam rumah lah penuh. Sehingga apa? Kita sholat maghrib tergesa-gesa, cepat. Kenapa? Takut terlambat datang ke undangan tadi. Allahu Akbar, sholat maghrib, langsung baca Fatihah. Berarti kita sudah meremehkan sunnah-sunnah kan? Di antaranya meninggalkan doa iftitah. Nah, cepat sebabnya. Nah, ini kita digesak oleh iblis sehingga sholat kita tidak sempurna. Yang terakhir, Syaitan bisa merusak amal seseorang. Syaitan bisa menggelincirkan seorang hamba dari sisi sebelah kiri. Yaitu apa? Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sudah kan? Kita disuruh oleh iblis untuk berbuat maksiat. Tapi dengan masuknya akhir tahun kita berdoa kepada Allah, nah syaitan menjerit, sia-sialah usaha aku selama ini. Nah, ini syaitan. Jadi orang yang merasa dirinya bersih, orang yang merasa dirinya baik, orang yang merasa dirinya suci, nah itu bisa CS-nya syaitan. CS-nya syaitan. Dia orang yang sudah mengimani daripada nama Allah Al-Quddus, dia tidak merasa bersih, dia tidak merasa lebih daripada orang lain. Kalau seseorang masih merasa dirinya suci atau bersih, berarti ia belum mengamalkan dari makna yang terkandung dari nama Allah Al-Quddus tersebut. Tetapi sebaliknya, seseorang hamba itu harus mengakui bahwa dirinya kotor. Kita akui diri kita ini kotor. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Dalam tubuh kita ini, kemana-mana kita membawa kotoran. Benar kan? Kemana-mana kita muat kotoran. Apa sih yang harus kita banggakan? Terkelupas sedikit kulit kita, apa yang keluar? Darah kan? Darah itu najis, berarti kok kotoran. Untuk apa kita bangga?
Untuk apa kita bangga? Semuanya kotor. Semuanya kotor. Jadi akan tetapi sebaliknya, seorang hamba itu harus mengakui bahwa dirinya kotor. Kita banyak dosa. Dosa dari mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa dari tangan kita, belum lagi dosa pikiran kita. Kita suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, kita suudzon jahat sangka dengan saudara kita yang muslim, itu sudah dosa. Dan ini tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Bahwa si hamba tadi harus mengakui bahwa dirinya kotor atau tidak bersih. Apabila hamba telah berbuat seperti yang demikian, berarti itu satu pertanda bahwa ia seorang hamba yang telah mengamalkan makna yang terkandung dalam nama Allah Al-Quddus. Kalau dia merasa masih kotor, kotor secara zahir atau kotor secara hakiki. Para jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, orang yang merasa dirinya bersih atau baik, sebenarnya ia adalah orang yang tidak bersih atau tidak baik. Karena haram hukumnya merasa diri bersih atau baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap diri kalian itu bersih. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita ini lebih baik dari orang lain. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Kenapa sebabnya? Kalau kita merasa diri kita bersih daripada orang lain, kalau kita merasa lebih alim dari orang lain, kalau kita merasa lebih bagus, lebih baik dari orang lain, itu berarti kita sudah menghina orang lain. Abu Yazid pernah berkata, kata beliau, siapa yang mengira bahwa dia di antara orang lain ada yang lebih buruk dari dirinya. Kita menganggap di antara kawan-kawan kita, di antara diri kita ada orang yang lebih tidak baik, maka dia termasuk orang yang sombong. Kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya baik. Dia merasa dirinya baik, itu sombong. Orang yang sombong itu dia akan menolak kebenaran. Orang yang sombong dia tidak mau menerima saran kritik dari orang lain. Kenapa? Karena dia merasa benar sudah. Merasa dia benar. Sehingga dia tidak menerima nasihat dari orang lain. Dalam sebuah riwayat Nabi kita mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Berarti tidak akan masuk ke surga orang yang di hatinya ada rasa sombong walaupun cuma sekecil atom. Sedikit cuma sombong dari, tetap itu tidak Allah masukkan ke dalam surga. Para jamaah rahimakumullah, bermacam-macam cara orang yang mengakui dirinya bersih. Timbul sifat sombong tadi itu dari berbagai macam sebabnya.
Di antaranya beliau menjelaskan ia merasa akan dirinya atau dia bertafakur sendiri, merenung sendiri kan, sehingga dari renungan itu tadi menimbulkan satu keputusan atau satu anggapan bahwa dirinya bersih atau baik. Duduk sendiri kan, duduk di teras, di kursi kan, merenung. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Umpama kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ada yang lewat, mau dibanding-banding, agi gantang ko daripada boy ya dege, aneh. Agi gantang ko dari boy dege. Nah, ini sudah dihinggapi oleh sifat sombong. Merasanya kulitnya putih kan, merasa ganteng. Nengok orang maaf kulitnya tidak putih, nah sudah dia hina. Agak bagus fotonya kan. Nah, ini akan timbul sifat sombong karena dia merenung, menganggap atau membandingkan dirinya dengan yang lain. Padahal seseorang itu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena gantengnya, bukan karena putihnya, bukan karena rupanya bagus, tapi karena ketakwaannya. Takwanya yang Allah pandang, ibadahnya, taatnya. Dari suku manapun dia, tapi kalau dia takwa, nah dia Allah lebihkan dibanding yang lain. Itu yang pertama. Dengan sebab renungan, dia akan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, bisa seseorang itu dihinggapi oleh sifat kotor dengan sebab lisannya, dengan ucapannya. Ia menyatakan bahwa dirinya lebih bersih atau baik, sama ada pernyataan itu di waktu sendiri atau di tengah-tengah orang lain. Kadang-kadang kita sering mengucap, gini boy, tahu apa? Benar kan? Itu kan satu istilah ucapan merendahkan orang lain. Gini boy, tahu apa? Nah, kan seolah meremehkan orang lain, benar? Ini meremehkan orang lain, berarti dia sudah menganggap dirinya baik dengan ucapan. Baik yang diucap tadi, tak kala dia sendirian ataupun di tengah orang lain. Yang ketiga, dan ini adalah yang terbanyak, yaitu dengan isyarat-isyarat yang bertujuan menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik. Dan isyarat, kadang kita maaf, ada kawan datang, kita memberi isyarat kepada kawan sebelah kita, boy lihat, isyarat kan, menunjukkan kepada kawan datang yang baru datang tadi. Nah, cuma tujuan isyarat meremehkan, menghina. Nah, ini yang sering terjadi tanpa kita sadari. Nah, itu semua adalah perkara-perkara yang membuat seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi mri'in minasyarri ayyakira akhul muslim. Cukuplah terhadap seseorang bahwa dia termasuk orang yang jahat, bahwa dia menghina saudaranya yang muslim. Kenapa? Ada sifat sombongnya tadi. Nah, para jamaah rahimakumullah, Nabi kita menjelaskan dalam sebuah riwayat, innallaha ta'ala yubghidu salasata nafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
itu murka terhadap 3 kelompok. Wa bughduhu li salasatin minhum asyaddu, dan kemurkaan Allah tadi itu lebih bersangatan terhadap 3 kelompok yang lain. 3 kelompok daripada mereka tadi. Awaluha, yang pertama, yubghidul fusyaq. Allah marah, Allah murka terhadap orang-orang yang berbuat fasik. Berbuat fasik. Wa bughduhu lisyaikhil fasiki asaddu. Tapi Allah lebih murka lagi kalau yang berbuat fasik tadi orang yang sudah tua. Maaf, termasuk fasik itu kita membuka aurat. Membuka aurat. Termasuk membuka aurat kita pakai celana pendek yang di atas lutut. Bahasa kita pakai kolor. Kolor kan pendek kan? Pasti di atas lutut. Itu Allah benci. Karena orang yang membiasakan dirinya membuka aurat berarti dia melakukan satu kefasikan. Kalau yang melakukan ini orang tua, ingat orang tua dalam agama itu yang 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas itu sudah dipanggil syekh. Syekh secara lugat bahasa, orang yang umurnya 40 ke atas itu syekh. Kalau yang makai kolornya syekh, itu Allah bersengatan murkanya. Allah sangat luar biasa marahnya. Tapi kalau yang masih muda, sekedar marah Allah karena buka aurat. Tapi kalau lah tua, makai kolor lah, sepasar-pasar uli umpamana, sejalan-jalan uli. Nah, itu Allah luar biasa marahnya. Bahasa kita, lom sadarlah. Lom sadarlah, umur 40. Lom sadarlah. Nah, ini murka Allah. Yang pertama. Yang kedua, yabghudul bukhala. Allah itu tidak ingin terhadap orang yang kikir, orang yang pelit. Wa bughduhu lil ghani al bakhil asyad. Tapi Allah lebih marah lagi, lebih benci lagi kalau yang bakhil ini orang kaya, orang mampu, bakhil. Allah marah. Kalau orang miskin bakhil mungkin masih logis. Kenapa? Mau dia beri orang lain sedangkan dia masih memerlukan kan? Kenapa? Hartanya mungkin terbatas. Tapi kalau orang yang kaya, bahasa kita duit dek beseri ya gila. Dek beseri ya gila duit saking kaya cuma bakhil, Allah murka. Allah murka. Allah marah. Yang ketiga, yabghudul mutakabbirin. Allah marah, Allah murka terhadap orang-orang yang sombong. Orang yang membaca kita bangkit taipau, belaga, itu Allah marah. Kenapa? Mereka memakai sifat Allah. Karena yang sombong itu cuma Allah. Yang berhak sombong itu cuma Allah. Kita tidak boleh. Nah, kita sombong. Dan Allah lebih murka lagi kalau yang sombong ini orang fakir. Yang taipau belagak ini orang fakir. Itulah terlalu. Terlalu lah hidup susah, taipau kan.
Wa yuhibbu salasata nafar, dan Allah mencintai 3 kelompok. Wa hubbuhu li salasatin minhum asyad, dan kecintaan Allah terhadap 3 orang di antara mereka itu lebih. Yuhibbul muttaqin, Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat takwa. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau yang takwa ini adalah seorang pemuda. Pemudanya berarti yang 40 ke bawah umurnya. Di mana-mana ada. Ketika ada tabligh akbar, ada hadir orang. Ketika majelis taklim, ada orang. Ketika sholat berjamaah, ada yang patah tadi, yang pemuda tadi. Nah, itu Allah cinta. Allah sangat senang. Karena biasanya seorang pemuda itu dia jauh dari majelis taklim. Dia jauh dari masjid. Kenapa? Biasanya yang muda ini suka berhura-hura, suka menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di tempat keramaian. Kayak yang baru sekarang viral apa? Apa nama tuh? Citayam lah, yang di Jakarta tuh. Ah itu kan rata-rata anak muda kan, yang fashion kan, yang memamerkan gaya baju mereka. Ah, ini itu pemuda. Tapi kalau ada yang pemuda hadir di majelis taklim, hadir di salat berjamaah, itu luar biasa. Luar biasa. Allah cinta kepada orang yang bertakwa, tapi Allah lebih cinta lagi kalau yang takwa ini seorang pemuda. Allah senang, Allah cinta kepada orang yang pemurah, orang yang dermawan. Itu Allah suka. Memang disuruh untuk dermawan, tapi Allah lebih senang lagi kalau yang dermawan itu adalah orang fakir. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang tawadhu, orang yang tidak menyombongkan dirinya, orang yang tidak membanggakan jabatannya, tidak membanggakan nasabnya. Ini Allah suka. Tapi lebih suka lagi kalau yang tawadhu ini adalah orang-orang kaya. Para jamaah rahimakumullah. Nah, ini di 3 macam tadi itu adalah ciri-ciri cara seseorang untuk membersihkan dirinya dari sifat kotor. Cara orang yang mengakui dirinya bersih dengan sebab renungan, dengan sebab lisannya, bisa dengan sebab isyarat-isyarat. Nah, itu hal yang pertama. Jadi seorang tadi kalau dia sudah mendapat bagian dari nama Allah Al-Quddus, dia mensucikan dirinya daripada merasa baik, merasa suci, dan merasa bersih daripada orang lain. Hal yang kedua, bagi hamba yang ingin mendapatkan bagian dari nama Allah Al-Quddus adalah ia harus mensucikan sifat-sifatnya dari yang membinasakan, seperti dengki atau hasad. Ini sifat yang setiap hamba pasti ada. Sifat hasadnya, cuma besar atau kecilnya sifat hasad yang ada di hati kita. Sesama sahabat kita timbul sifat hasad, sesama pembisnis timbul sifat hasad, sesama orang alim timbul sifat hasad, sesama pegawai timbul sifat hasad. Jadi kita bersihkan diri kita dari sifat hasad tadi. Yang kedua, kita bersihkan diri kita dari sifat sombong, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi kita menjelaskan ada 3 orang la yukallimuhumullah yaumal qiyamah
Ini 3 orang tidak Allah ajak berbicara nanti pada hari kiamat. Allah tidak mau berbicara kepada orang ini. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat atau kasih sayang. Walahum azabun azim, walahum azabun alim, dan mereka disiapkan oleh Allah azab yang pedih. Pertama, Allah tidak mau memandang berbicara dengan mereka. Kedua, Allah tidak mau memandang mereka dengan pandangan rahmat. Yang ketiga, Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Nah, siapa mereka ini? Yang pertama, syekhun zanin. Syekh, orang tua yang umur lebih dari 40 tadi, masih suka berzina. Masih suka berzina, masih suka berkeluyuran, masih suka. Padahal becucu lah, agi suka jajan di luar. Nah, ini hati-hati. 3 macam tadi tidak boleh. Allah tidak mau berbicara kepada dia, Allah tidak mau memandang dia dengan pandangan rahmat, dan dia mendapat azab yang pedih. Syekhul zanin, orang tua yang masih suka berzina. Yang kedua, wa malikun kadzdzab, seorang pemimpin yang suka berbohong. Seorang pemimpin yang suka berbohong. Nah, yang terakhir, wa akilun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Nah, orang miskin yang sombong. Nah, maka kita jauhkan diri kita dari sifat sombong. Itu sifat, bersihkan. Kemudian kita bersihkan juga diri kita agar mendapat bagian dari nama Allah Al-Quddus, dari sifat tamak, atau bahasa kita apa? Rakus. Rakus. Tanah orang sejengkal debitnya, diakuinya, padahal ade tande kan batasa, agi diakuilah bahwa kurang tanahnya, sejengkal padahal enggak ditamaknya. Membaca kita ya rakus deh, cukup. Makanya toma itu hurufnya ada 3 ya, to mim ain. To mim ain itu kan hurufnya semuanya berlubang, Tonya berlubang, mimnya berlubang, ainnya berlubang. Kayak ini saja. Kayak menuh kan, totoma. Nah, jadi kita bersihkan sifat tamak dari diri kita agar kita mendapat bagian dari nama Allah Al-Quddus. Insyaallah kita bahas sambungannya perihal yang ketiga, perihal yang keempat tentang bagian dari orang-orang yang sudah mendapat daripada bagian nama Allah Al-Quddus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.